Kepada presentator selanjutnya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, biografi dan pemikiran Toshihiko Izutsu. Toshihiko Izutsu adalah seorang sarjana Jepang yang lahir pada tahun 1914 dan pada wafat tahun 1993. Ia dibesarkan dalam keluarga yang dekat dengan ajaran Zen Buddhisme, sehingga sejak kecil sudah terbiasa dengan kebiasaan merenung dan berpikir mendalam. Lingkungan ini membentuk cara berpikirnya yang filosofis dan reflektif. Ketertarikannya pada bahasa dan filsafat muncul sejak muda dan menjadi dasar utama perjalanan intelektualnya. Izutsu menempuh pendidikan di Universitas Keio. Awalnya ia belajar ekonomi, tetapi kemudian berpindah ke bidang sastra dan linguistik karena mereka lebih tertarik pada studi bahasa. Sejak saat itu, kemampuannya dalam linguistik berkembang pesat hingga membuatnya dikenal di dunia internasional. Ia juga pernah belajar, ia juga pernah mengajar di berbagai universitas luar negeri, seperti di Kanada dan Iran, serta menguasai lebih dari 30 bahasa. Penguasaannya terhadap banyak bahasa membantunya meneliti berbagai tradisi keagamaan dan filsafat baik dari timur maupun barat. Dalam pemikirannya, Idutsu menekankan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi merupakan sistem tanda yang digunakan manusia untuk memahami realitas. Menurutnya, setiap bahasa memiliki cara sendiri dalam mengelompokkan dan memberi makna terhadap dunia. Karena itu, tidak ada kata dalam satu bahasa yang benar-benar sama persis dengan kata dalam bahasa yang lain. Gagasan ini menjadi dasar pendekatan semantik yang ia gunakan dalam meneliti konsep-konsep dalam Al-Quran. Melalui pendekatan tersebut, Idutsu berusaha memahami makna kata dalam Al-Quran dengan melihat hubungan antar kata dalam suatu sistem makna yang utuh. Pemikirannya memberikan kontribusi besar dalam studi linguistik dan kajian Islam, khususnya dalam memahami bagaimana bahasa membentuk rasa manusia terlihat dan menafsirkan realitas. Mungkin itu dulu pembahasan biografi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang teori semantik Toshihiko Izutsu. Tahun wafat 1413 Hijriah atau 1993 Masehi. Dalam teorinya, Izutsu mempunyai lima urutan teori. Yang pertama yaitu menentukan kosakata. Dimaksud menentukan kosakata ini yaitu dalam langkah awal prosesnya penelitian ini yang pertama menentukan kosakata yang dipilih sebagai fokus kajian. Kemudian makna dasar. Makna dasar sering juga disebut sebagai makna asli dari sebuah kata dan mempunyai makna yang jelas. Yang ketiga, makna relasional atau konotatif terbagi menjadi dua, yaitu ada makna sintagmatik atau makna yang muncul dari hubungan kata dengan kata lain dalam satu rangkaian. Makna yang terbentuk dari hubungan suatu kata dengan kata lain yang bisa saling menggantikan dalam satu kategori. Selanjutnya yaitu ada sinkronik dan diakronik. Sinkronik adalah pendekatan yang menganalisis bahasa atau makna pada satu periode waktu tertentu tanpa melihat perkembangan sejarahnya. Sedangkan diakronik adalah pendekatan yang menganalisis perkembangan makna suatu kata dari masa ke masa secara historis. Berarti melihat sejarahnya. Dan yang terakhir, Weltanschauung adalah pandangan dunia atau cara suatu masyarakat memahami realitas. Selanjutnya yaitu tentang makna dasar kata riba oleh presentator selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang makna dasar kata riba. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas?
Iya, Kakak jelas. Oke, jadi tadi udah dijelasin ya sama Ajeng bahwasanya ada beberapa tahapan untuk menganalisis kata melalui teori semantik, teorinya Toshiko Izutsu gitu. Nah, setelah menentukan makna, kita sedang membahas tentang rito nih. Jadi untuk ke tahap selanjutnya yakni menganalisis makna dasar atau makna dasar kata rito itu apa sih? Jadi saya ulang kembali bahwasanya mana dasar di sini merupakan makna asli yang menjadi bagian dari tetap dari suatu leksem dan tidak tergantung pada konteks penggunaannya. Jadi teman-teman apa namanya bahasa mudahnya itu mana asli yang menjadi bagian tetap dari suatu kata tersebut gitu. Jadi kata itu mau digunakan pada dalam Al-Quran atau tidak dengan ayat Al-Quran itu maknanya seperti itu. Nah, jadi secara umum kata ridho ini berarti kepuasan, kesenangan, kerelaan, persetujuan, pembenaran atau pengizinan dan penerimaan. Ini saya dapatkan dari Kamus Al-Ma'ani yang diakses secara online ya. Jadi kalau di sini saya mengutip dari kitab Mu'jam Nafis Al-Lughah bahwasanya ridho itu berasal dari kata rodiyah yang tersusun atas huruf ro, dot, dan huruf ilat. Nah, jadi di sini mengandung makna kerelaan atau penerimaan terhadap sesuatu. Kakak yang share screen. Terus ada penterito. Maaf Kak sebelumnya Kak. Maaf, bentar teman-teman. Bagaimana Kak yang ini? Secara umum, terus yang selanjutnya itu ada penterito dalam Ijam Al-Wasit diartikan sebagai penerimaan, persetujuan, pengakuan, kelayakan, kepuasan. Jadi di sini saya menemukan 30 bentuk kata ridho dan muncul sebanyak 73 kali. Ini saya lihat di Mu'jam Mutahharas bil Ma'ani Quran bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada 30 bentuk kata ridho dan muncul sebanyak 73 kali. Ini bisa dilihat di jurnal kami ya teman-teman, itu sudah saya rincikan dari setiap katanya dan muncul di surah apa saja serta berapa kali muncul dalam Al-Quran. Nah seperti itu. Jadi makna dasarnya ridho itu ya rela, penerimaan atau persetujuan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kakak. Setelah kita mengetahui makna dasar, selanjutnya yaitu ada makna relasional kata ridho. Kepada presentator selanjutnya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan makna relasional. Makna relasional adalah makna sebuah kata yang berubah sesuai konteksnya. Kata ridho dalam Al-Quran tidak selalu berarti sama. Dalam beberapa ayat, ridho berarti penerimaan Allah kepada hambanya. Di ayat lain, ridho berarti persetujuan Allah terhadap Islam sebagai agama. Ada juga ayat yang menunjukkan ridho sebagai kritik terhadap manusia yang terlalu mencintai dunia. Selain itu juga, ridho bisa berarti kepercayaan sosial, seperti dalam pemilihan saksi. Jadi makna ridho ini dalam Al-Quran bersifat dinamis dan tergantung pada hubungan kata tersebut dengan konteks ayatnya. Selanjutnya, sekarang kita akan bahas ayat-ayat terkait ridho. Yang pertama, dalam Quran surah At-Taubah. Ridho yang timbal balik di sini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Menurut penafsiran Quraisy Shihab, dalam tafsirnya Al-Misbah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan ridhonya kepada orang-orang beriman yang istiqomah. Ridho Allah adalah bentuk penerimaan tertinggi yang ditandai dengan janji surga. Sebaliknya, manusia yang ridho kepada Allah berarti menerima semua ketentuannya dengan hati tenang. Jadi ridho di sini hubungan dua arah. Allah menerima hambanya dan hambanya merasa tenang dengan keputusan Allah. Yang kedua, dalam Quran surah Al-Maidah, ridho Allah terhadap Islam. Allah berfirman, "Al-yaum akmaltu lakum dinakum Selanjutnya, waraditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku telah meridhai Islam sebagai agamamu.
Menurut Quraisy Shihab, ayat ini menegaskan bahwa Islam telah disempurnakan sebagai pedoman hidup. Ridho Allah di sini berarti penetapan bahwa Islam adalah sistem hidup terbaik bagi manusia. Jadi, ridho di sini artinya penetapan Islam sebagai jalan hidup yang paling sempurna. Yang ketiga, Quran Surah At-Taubah ayat 38 yang artinya ridho yang bermakna negatif. Allah berfirman, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah." Apakah kamu ridho dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Menurut Quraisy Shihab, kata raditum berarti merasa puas atau rela. Ayat ini menegur orang yang lebih memilih kenyamanan dunia daripada di akhirat. Yang keempat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 ayat 282, ridho sebagai kepercayaan. Allah berfirman, "Mimman tardawna minasyuhada," dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Menurut Quraisy Shihab, kata tardawna berarti orang yang dipercaya. Dalam konteks persaksian, ridho menunjukkan kepercayaan terhadap integritas seseorang. Yang kelima, Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, ridho sebagai persetujuan bersama. Allah berfirman, "Fa'in arada fisalan an taradhim minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima." Jika keduanya ingin menyapi anak dengan persetujuan dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jadi menurut Quraisy Shihab, ayat ini menekankan pentingnya kesepakatan kedua orang tua dalam mengambil keputusan keluarga. Penjelasannya, ridho berarti kesepakatan bersama yang lahir dari musyawarah. Mungkin itu ayat-ayat sebagian yang saya bacakan. Dari ayat-ayat ini terlihat bahwa kata ridho dalam Al-Quran memiliki makna yang beragam. Jika disandarkan kepada Allah, ridho berarti penerimaan dan penghargaan ilahi. Jika disandarkan kepada manusia, ridho bisa berarti kepercayaan, persetujuan, ketenangan hati, atau bahkan kritik terhadap pilihan hidup yang salah. Jadi, makna ridho selalu bergantung pada konteks ayatnya. Mungkin sekian pembahasan dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah kita sudah tadi menentukan kosakata yaitu ridho dan mengetahui makna dasar, kemudian mengetahui makna relasional, selanjutnya itu analisis aspek sinkronik dan diakronik kata ridho. Tadi pendekatan sinkronik adalah menganalisis makna pada satu periode tertentu. Kemudian kalau diakronik yaitu menganalisis perkembangan makna dari masa ke masa. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ada pra-Qur'anik yaitu sebelum turunnya Al-Qur'an atau pada masa Qur'anik setelah Al-Qur'an turun. Kemudian Itu di mute, Bu. Dibuka dulu. baik Ibu, mohon maaf, izin ulang dari masa pra-Qur'anik. Jadi pada periode pra-Qur'anik ini, kata ridho digunakan dalam konteks sosial bukan teologis. Artinya, kata ini dipakai untuk menunjukkan penerimaan, persetujuan, atau kepuasan antar manusia. Makna dasarnya adalah menerima dalam relasi sosial. Misalnya, seseorang merasa senang ketika diterima atau diakui oleh kelompoknya. Hal ini terlihat dalam syair Arab klasik yang dikutip dalam kitab Lisanul Arab. Yaitu ridho idza robiyat alayya banu kusyairin wala tamdil asinnatu ila anfudha fa inna suyufa bani kusyairin la talinu wa la tafut. Artinya, apabila Bani Kusyair telah ridho kepadaku, demi Allah, hal itu sangat menyenangkan bagiku. Pedang-pedang Bani Kusyair tidak akan tumpul dan tombak-tombak mereka tidak akan melesat dari sasaran. Nah, dari syair ini terlihat bahwa ridho bermakna kepuasan dan penerimaan sosial.
Makna ridho berkaitan dengan kehormatan, pengakuan, dan harga diri dalam masyarakat. Jadi pada masa pra-Qur'anik, kata ridho ini bersifat duniawi, sosial, emosional, belum memiliki makna hubungan dengan belum memiliki makna hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian setelah masa Qur'anik atau masa turunnya Al-Quran, ketika Al-Quran turun, makna ridho mengalami pendalaman atau mengalami perkembangan yang sangat besar. Kalau kata ini tidak lagi hanya tentang penerimaan sosial, tetapi menjadi konsep penting dalam hubungan antara Allah dan manusia. Dalam Al-Quran, kita menemukan bentuk pada surat At-Taubah ayat 100, yaitu radhiyallahu anhum, yang artinya ridha Allah kepada orang beriman. Maknanya adalah penerimaan dan kerelaan Allah terhadap amal hambanya. Ini menunjukkan makna yang sangat tinggi dan teologis. Kemudian ada bentuk kedua, yaitu waradu anh, yaitu artinya kerelaan manusia terhadap Allah. Ini menunjukkan sikap batin berupa kepuasan terhadap ketetapan Allah, ketundukan, keikhlasan menerima takdir. Namun pada masa Qur'anik, ridho tidak selalu bermakna positif. Contohnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 87 tentang orang munafik yang berbunyi robu bi ayyakunu ma'al khawalifi. Artinya mereka ridho untuk tetap tinggal dan tidak ikut berperang. Di sini ridho bermakna negatif, yaitu puas dengan sikap pasif, menerima keadaan yang salah, dan enggan menjalankan kewajiban. Jadi dapat dipahami bahwa pada masa pra-Qur'anik, ridho itu bermakna penerimaan sosial antar manusia. Kemudian saat masa Qur'anik, berarti saat turunnya Al-Quran, ridho berkembang menjadi maknanya menjadi makna konsep teologis dalam hubungan Allah dan manusia. Selanjutnya tentang Weltanschauung yang akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Baik, ya, selanjutnya adalah mengenai tentang tahapan Weltanschauung dari kata ridho ya. Jadi apa itu Weltanschauung? Jadi di sini dijelaskan bahwasanya Weltanschauung itu berasal dari bahasa Jerman yang secara harfiah berarti pandangan dunia, tersusun dari kata Welt dunia dan Anschauung pandangan atau persepsi. Jadi Weltanschauung itu secara mudahnya itu apa maksudnya? Yakni pandangan dunia terhadap kata pada masa sebelum Quran dan pada masa sebelum pra-Quranik ke masa Quranik gitu. Nah, perkembangan makna ridho dari masa pra-Quranik ke masa pra-Quranik ke masa Quranik menunjukkan adanya perluasan makna yang signifikan. Pada periode pra-Quranik, ridho dipahami terutama sebagai kepuasan dan pengakuan emosional dari orang lain, menekankan aspek relasional dan sosial di mana pengalaman individu terkait dengan penerimaan, kehormatan, penghargaan dalam interaksi masyarakat dan yang bersifat duniawi. Tadi yang sudah dijelaskan syair pada kitab Lisanul Arab itu bahwasanya ridho di situ menunjukkan bahwa adanya hubungan sosial antara satu individu atau kelompok antar kelompok begitu. Jadi ridho pada masa pra-Quran itu dimaknai dengan kerelaan pada orang tertentu atau kelompok tertentu. Maknanya ini horizon, masih antara manusia dengan manusia. Nah, terus bagaimana setelah memasuki masa Quranik? Jadi memasuki masa Quranik, ridho itu masih mempertahankan dimensi duniawinya. Misalnya kepuasan atau persetujuan antar manusia tetap ada. Itu tadi dibacakan oleh Atisa pada makna relasional bahwasanya ada ridho yang disandarkan kepada manusia dan ini ada yang bersifat negatif gitu. Jadi itu ridhonya manusia atas perbuatannya yang salah, tidak mau berperang. Artinya dia keridoan, dia ridho merelakan dirinya padahal pada sesuatu yang salah gitu. Nah, tapi selain keduniawian atau selain makna sosial, selain hubungan sosial,
pada masa Quran ini ridho itu dimaknai dengan hubungan vertikal antara Allah dengan hambanya begitu. Jadi tidak hanya hubungan manusia dengan manusia atau bersifat keduniawian, tetapi pada masa Quranik ridho itu lebih luas lagi maknanya antara hubungan Allah dengan apa namanya dengan Tuhannya, antara Allah dengan hambanya, artinya hubungannya vertikal gitu. Dan di sini kepuasan atau persetujuan antara manusia tetap ada, namun makna ini meluas ke dimensi spiritual teologis, yakni kerelaan dan ridho Allah terhadap manusia serta ridho manusia terhadap Allah. Dengan kata lain, ridho menjadi konsep dual layer, masih mencakup duniawi tadi yang relasi sosial yang sudah dijelaskan, tapi juga bersifat ilahiyah begitu. Jadi selain relasi sosial pada masa Quran itu juga bersifat ilahiyah, yakni hubungan manusia dengan Allah itu sendiri. Nah, dari perspektif pancungnya ini dapat dipaparkan bahwasanya Al-Quran membangun suatu pandangan dunia menyeluruh, di mana kepuasan manusia tidak lagi terbatas pada relasi sosial yang bersifat duniawi, melainkan terhubung secara langsung dengan relasi moral dan spiritual antara manusia dan Tuhan. Jadi setelah Quran datang atau perspektif pancungnya ini ya, jadi tidak lagi sempit makna ridha itu terhadap duniawi atau hubungan sosial, tetapi sudah meluas menjadi hubungan antara Allah dan Tuhannya juga, Allah dan hambanya juga. Dengan demikian, perkembangan makna ridho tidak menunjukkan terjadinya pengkajian makna duniawi sebelumnya, tetapi memperlihatkan proses perluasan dan pendalaman makna sehingga mencakup ranah teologis yang lebih luas dan sistem nilai yang lebih menyeluruh. Jadi makna dunianya atau hubungan sosial antara manusianya itu tetap ada, cuman lebih luas lagi makna ridho pada masa Quran itu terjadi hubungan vertikal antara Allah dengan hambanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, dan yang terakhir, izin membacakan kesimpulan. Maka melalui penelitian Toshihiko Izutsu ini, melalui pendekatan semantik Toshihiko Izutsu diperoleh bahwa lafaz ridho dalam Al-Quran secara umum bermakna rela, suka, senang, kepuasan hati, dan persetujuan. Derivasi kata ridho ditemukan dalam 30 bentuk leksikal yang tersebar di 73 tempat. Secara relasional, ridho tidak hanya menggambarkan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia sebagai penerimaan ilahi atas iman dan amal soleh, tetapi juga menunjuk pada sikap manusia terhadap realitas duniawi. Makna ridho berkembang dari konteks sosial duniawi pada masa pra-Quranik menjadi konsep teologis pada masa Quranik, lalu diperdalam dalam kajian teologi dan tasawuf pasca Quranik. Dari perspektif Weltanschauung, Al-Quran membangun pandangan dunia yang menempatkan ridho sebagai prinsip etis teologis yang mengarahkan orientasi nilai manusia dalam relasi sosial dan hubungannya dengan Tuhan. Kemudian, terima kasih kami sampaikan kepada para pemateri. Selanjutnya yaitu kita memasuki sesi tanya-jawab kepada para peserta, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk menyebutkan nama dan pertanyaan yang ditujukannya. Bu, izin bisa saya dulu nggak? Baik Ibu, Ya, oke. dipersilakan Ya, kepada karena udah Ibu Adena. injury time ini ya. Aduh, saya tadi ya Mbak Maya, saya bilang ini saya mau ngajar apa 45 menit. Oke, baik. Saya bisa izin share. Mudah-mudahan cukup ya waktunya ya. Ya, lebih sedikit lah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Saya sudah, wabarakatuh. wah semangat sekali. Saya sudah ini ya, sebenarnya sudah saya review artikelnya sudah bagus sekali. Cuma masih ada kewajiban saya untuk sedikit menjelaskan. Mungkin untuk yang pemateri karena beliau-beliau ini membaca secara rinci bukunya, ya sudah memahami ya. Tapi untuk teman-teman yang lain mungkin yang tidak mendapatkan tema ini, saya ingin semuanya memahami terkait dengan semantik.
Nah, untuk semantik ini sebenarnya tidak hanya Toshiko Izutsu ya, teman-teman ya. Jadi banyak semantik-semantik yang lain. Bahkan mungkin dalam kajian Arab itu di Timur Tengah juga ada banyak penggunaan semantik. Cuma memang salah satu kelebihan dari Toshiko Izutsu ini adalah kajiannya itu bisa dipahami bukan hanya oleh orang Arab yang pertama. Kemudian yang kedua, step-stepnya itu lengkap ya. Baik, apa itu semantik Izutsu atau semantik Toshiko Izutsu? Jadi semantik itu adalah metode analisis makna kata-kata kunci dalam Al-Quran untuk menemukan word view. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya punya apa ingin menulis tesis, misalnya judul tesis, uh, kemudian ada kebingungan misalnya di kajian tasawuf ya, um, analisis ridho untuk analisis ridho dan relevansinya untuk apa namanya menghadapi atau untuk sebagai solusi misalnya permasalahan sosial masyarakat. Gitu. Nah ini tematik kita kali ini di S2 ya di magister itu adalah tematik kontemporer ya. Nanti tolong teman-teman ingatkan. Jadi nanti tujuan kita itu adalah bagaimana hasil-hasil penafsiran kita itu bisa menjadi solusi bagi kajian-kajian kontemporer atau permasalahan kontemporer. Jadi misalnya tadi teman-teman ingin mengambil judul kayak tadi gitu. Maka nanti ketika kita memilih judul tersebut, kata yang dipilih untuk judul itu harus punya konsep tertentu. Jadi tidak bisa misalnya kata tersebut kata yang tidak ada konsepnya gitu ya, tidak ada apa. Jadi harus ada teorinya, harus ada konsepnya. Misalnya saya pernah juga itu bimbing ada yang ayatisasi ayatisasi politik gitu ya. Nah, itu ayatisasi ternyata tidak ada konsepnya itu. Jadi itu kesulitan. Ketika memilih sebuah judul ternyata tidak mengetahui konsepnya. Nah, untuk mengetahui konsepnya dalam kajian semantik ini, maka kita menggunakan semantik ya. Atau untuk mengetahui kata Al-Quran itu kita menggunakan kajian semantik. Jadi kajian semantik itu adalah untuk menemukan worldview Qurani, pandangan Al-Quran terhadap suatu makna. Yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu ketika menyebutkan sebuah makna itu pasti akan berbeda dengan makna yang lain. Misalnya ketika Al-Quran mengatakan riba, maka ribanya versi Al-Quran itu pasti akan berbeda dengan riba yang lainnya. Makanya sampai sekarang itu orang masih banyak itu yang mengatakan misalnya dia punya tabungan konvensional di bank konvensional dia bilang, oh saya nggak riba, saya itu jual beli gitu ya. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas ya jual beli itu berbeda dengan riba. Atau misalnya konsep adalah keadilan Al-Quran itu pasti akan berbeda dengan konsep adalah yang lain. Konsep zolim di dalam Al-Quran itu pasti akan berbeda. Ya, jadi untuk menentukan sebuah kata di dalam sebuah tema itu ya, untuk menentukan tema tesis, maka dia harus ada konsepnya. Nah, itu biasanya menggunakan semantik. Nanti pada akhirnya toncong ya. Jadi toncong itu adalah ketika kita sudah sampai pada makna yang khusus yang dimiliki oleh Al-Quran. Nah, bagaimana langkah-langkah ketika kita menggunakan semantik ini? Yang pertama itu adalah dengan menentukan kata kuncinya. Jadi kata-kata yang bisa disemantikan di dalam Al-Quran itu yang pertama adalah kata-kata yang punya konsep besar, sentral besar, conceptual words. Jadi kata-kata yang punya konsep tertentu seperti misalnya riba, zina, jihad, ridho juga mungkin bisa atau apa ihsan atau yang lainnya ya, Islam. Jadi kata-kata yang dia punya konsep tertentu. Jadi bukan yang sifatnya teknis ya. Yang kedua itu adalah yang sering muncul. Jadi kalau tidak kata yang besar, coba kita pilih kata yang paling sering muncul. Nah, kata-kata itulah yang nanti bisa dikaji secara semantiknya. Nah, jadi untuk menggali konsep maknanya. Nah, untuk itu nanti teman-teman bisa menggunakan kamus besar. Ya, jadi caranya itu dengan gimana? Caranya itu adalah dengan menggalinya ke kitab-kitab komus ya, komus yang besar ya, jangan komus yang apa yang Mahmud Yunus itu yang dipakai di pesantren, komus-komus yang besar. Misalnya Maqais Lughah, Lisanul Arab, atau ke tafsir lugawi. Tafsir lugawi ini sebenarnya jalan pintas ya, karena kalau tafsir lugawi itu dia sebenarnya sudah ada penjelasannya nanti. Tapi kalau kita ingin yang lebih apa otentik gitu ya, maka nanti rujuk ke eh, komus-komus. Nah, setelah itu eh, ini sudah ada ya di makalahnya baik sekali, sudah ada makna dasarnya. Apa itu makna dasar? Makna dasar adalah kita mencari makna katanya yang memang katanya itu. Jadi dia belum belum terafiliasi atau belum nyangkut dengan makna-makna yang lain. Logotannya apa, istilahnya apa, syair jahili.
Ini saya kasih bahasa Arabnya ya, supaya nanti teman-teman mengetahui bahwa sebenarnya semantik itu bukan sesuatu yang baru banget. Jadi Toshiko Izutsu ini pun pasti dia mengembangkan dari cara yang lain. Jadi bukan sesuatu yang baru banget. Di tafsir-tafsir pun kita lihat itu sudah para mufasir sudah menggunakan makna secara bahasa, istilah gitu ya. Dan itu salah satu ciri khas dari para ulama kita yang sangat baik. Sehingga ketika nanti kita membahas itu sudah ada batasannya gitu ya, baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian juga penggunaan syair jahili. Nah, penggunaan syair jahili kalau dalam tafsir, termasuk dalam semantik ini bukan digunakan untuk penafsiran, tapi digunakan untuk mengorek makna asalnya, makna aslinya itu seperti apa. Seperti misalnya saya orang Bekasi nih, itu kalau di Bekasi itu ada beda-beda kata itu ya. Ada yang kepleset, kepladuk, keplarak itu beda-beda. Kalau kepleset itu misalnya kita apa tuh kena nginjek apa yang licin, kita jatuh gitu ya, debu itu kepleset. Kalau kepladuk itu ada benda kita terantuk gitu ya, kemudian kita jatuh kepala duluan itu kepladuk. Kalau keplarak itu jarang ada orang yang tahu kecuali orang zaman dulu. Ya, kayak saya kan orang zaman dulu. Jadi dulu itu waktu kecil, kalau ada orang yang jatuh dari atas, misalnya kena pohon kelapa itu ya daunnya, licin gitu ya, terus sampai serot ke bawah itu namanya kepelarak. Jadi tidak ada yang tahu sebuah kata yang asli banget, kecuali orang yang aslinya, orang zaman dulunya. Nah, dari mana para mufasir atau dalam kajian semantik ini kita mengetahui kata aslinya? Ya, jawabannya adalah dari syair jahili, ya. Jadi syair-syair jahili itu bukan dijadikan penafsiran. Karena kan syair itu kan bohong ya, sedangkan Al-Quran itu dia tidak ditafsirkan dari sesuatu yang bohong. Hanya kembali untuk merujuk makna katanya saja. Itu menggunakan syair jahili. Contohnya misalnya, kata kufur di dalam Al-Quran artinya menutup. Sedangkan Islam itu menyerahkan diri. Maka agak aneh kalau ada Daniel siapa itu ya yang MC itu. Dia kan tersinggung gitu dibilang kafir. Itu karena dia nggak ngerti ya, nggak ngerti makna kafir itu apa. Kalau dalam Al-Quran itu ya makna kafir itu menutup. Jadi orang yang tertutup seperti petani yang menutup dengan benih kalau kata Pak Quraisy. Jadi orang yang kafir itu adalah orang yang tertutup jiwanya atau hatinya itu dari kebenaran Islam, dari Islam. Ya berarti dia kafir. Artinya yang non Muslim ya pasti dia kafir gitu ya. Cuma kan sekarang sudah bergeser itu ya, kafir itu sudah dimaknai sebagai sesuatu yang aib lah ya, atau sesuatu yang apa yang agak kasar. Yang pertama itu ini dengan melihat makna dasarnya. Tadi saya sudah lihat di jurnalnya sudah ada yang mana dasar ya. Mungkin nanti kalau di jurnal itu mungkin tidak terlalu banyak apa tuh ya, kayak kata apa asal Arabnya gitu ya. Jadi kalau bisa ditulis Latin itu ya yang terjemahkan ditulis Latin gitu itu lebih bagus supaya dia tidak kalau pakai bahasa Arab itu kan suka ada besar-besar gitu ya. Nah, kemudian bagan juga kalau mau kita taruhin bagan itu bagus. Tapi kalau terlalu banyak, kalau untuk jurnal ya itu kurang bagus. Ya nanti bagannya mungkin bisa diringkas ya. Nah, misalnya cukup disebutkan berapa kali saja perwakilan-perwakilan, jadi tidak usah disebutkan ayat-ayat Qur'annya supaya lebih lebih ringkas ya dilihatnya. Karena tujuan kita itu jurnal itu bukan hanya dilihat oleh orang yang biasa baca tafsir ya, tapi orang-orang yang tidak biasa dan mereka ingin mempelajari tentang Al-Quran, biasanya mereka akan merujuknya ke jurnal. Oke. Nah, setelah itu adalah kalau dalam Toshiko ini, setelah kita meneliti makna dasarnya, ada yang namanya makna relasional. Apa itu makna relasional? Makna relasional itu adalah ketika kata dia sudah bergabung dengan kata yang lain. Itu makna relasional. Relasi kan pertemanan ya. Jadi udah ada temennya. Karena nanti Al-Quran itu kadang-kadang dia berbeda itu. Jadi antara kata yang hanya satu saja dengan kata yang sudah bergabung itu berbeda. Contohnya misalnya kata iyau itu kan artinya hari. Kata ad-din artinya adalah agama. Tapi kalau disatukan yaumuddin, yaumiddin diartikan sebagai hari pembalasan. Dia sudah berbeda maknanya tuh. Nah, jadi nanti ketika kita menggunakan semantik ini, setelah kita mengetahui kata dasarnya, satu-satu ya, kata per kata, nah kemudian kita pelajari kata relasinya. Ketika digabungkan, dia berubah atau tidak itu maknanya. Kalau ada perubahan berarti ya dia berubah penafsirannya. Kayak ini namanya makna-makna relasional. Setelah itu ini kayaknya nggak ada di sini ya Bu ya di jurnal. Ini saya izin manggil Bapak Ibu ya karena sudah
sudah strata magister ini sudah Bapak Ibu lah. Jadi ini penghormatan ya, panggil Bapak dan Ibu penghormatan meskipun tambah ke sini tambah muda. Dulu waktu saya ngajar awal-awal itu 2013, itu rata-rata tuh ya ibu-ibu ya, benar-benar ibu-ibu. Sekarang tambah muda, tapi nggak apa-apa. Oke, ini medan semantik ya, semantic field. Ini kayaknya kalau nggak salah belum ada. Tadi saya lihat di jurnalnya. Apa itu medan semantik? Medan semantik itu adalah, tadi kan sudah tuh digabungkan menjadi, dimaknai satu kata, makna dasar. Setelah itu dimaknai dua kata, makna relasi ya, relasional. Nah, sedangkan kalau semantik fit ini adalah digabungkan makna-makna yang terkait dengan itu. Contohnya di sini misalnya kata iman. Mana iman, itu biasanya iman dalam satu ayat atau dalam kelompok ayat ya, bukan hanya kata ya. Kalau tadi kan kata nih dari dua kata. Ini satu ayat atau beberapa ayat atau kelompok ayat. Biasanya iman itu akan digabungkan dengan apa gitu. Nah, iman itu biasanya ada digabungkan dengan kufur biasanya. Apa itu kufur? Kufur ya lawannya iman. Kemudian kadang-kadang iman itu disebutkan bersama kata nifak misalnya, munafik. Apa itu munafik? Munafik itu adalah nampaknya iman tapi tidak beriman. Kemudian takwa, takwa itu implikasi dari iman. Hidayah, hidayah itu ada proses menuju iman. Misalnya ya kalau kita lihat di surat Al-Baqarah itu kan ada tanda-tanda orang yang bertakwa, kemudian tanda-tanda orang yang kafir, tanda-tanda orang yang munafik di awal surat Al-Baqarah. Jadi kita tidak hanya melihat pada kalau tadi satu kata, kemudian jadi dua kata. Nah, ini pada semantik ini kita mengumpulkan kata-kata yang dia itu ada kaitannya ya. Meskipun dia tidak harus sinonim atau antonim ya. Pokoknya kata-kata yang dia itu saling terkait antara satu dengan lainnya. Nah, setelah kita punya semantic fit ini, maka nanti gambarannya itu akan menjadi lebih jelas lagi. Misalnya kayak ridho. Ridho itu semantic fitnya apa? Rela itu apa? Apakah misalnya nanti rela itu eh, kaitannya itu dengan husnuzon misalnya dengan Allah. Kemudian rela itu apa? Ikhlas misalnya. Atau yang lawannya rela apa? Lawannya rela misalnya ikroh, pemaksaan gitu. Sehingga nanti bisa di apa namanya? Kata itu dia tidak bergerak kemana-mana karena temannya itu udah kelihatan ya, temannya sudah terlihat. Ya kita misalnya pengen tahu orang kan dilihat dari temannya. Oke. Nah, setelah itu ini sudah ada ya tadi saya lihat di makalah sinkronik dan diakronik. Nah, cuma yang di makalah itu lebih fokus ke diakroniknya. Nah, sinkronik itu adalah makna keseluruhan Al-Quran. Kalau tadi kan kata per kata ya, kata per katanya. Kalau ini adalah makna keseluruhannya. Nah, ini jangan jangan dilihat sejarahnya dulu. Jadi maknanya kesimpulannya apa sih dari atas itu tadi dari yang makna kata itu? Makna keseluruhannya apa? Setelah penggabungan dari makna dasar, makna relasional, apa namanya tadi semantiknya, terus apa? Apa makna makna yang sinkroniknya itu apa? Nah, setelah itu kita akan melihat apakah makna tersebut itu punya pergeseran makna atau tidak. Pra-Quran, ketika Al-Quran turun, kemudian eh, setelah Al-Quran itu masa sekarang lah. Ini di makalah ini sudah bagus banget ya. Jadi ini pra-Quraniknya, diakroniknya ya. Mungkin ini sebenarnya fokusnya ini ke diakronik. Ya. Jadi makalah ini kuatnya itu di diakronik karena udah dapat itu diakroniknya. Jadi makna ridho itu adalah katanya di dalam makalah ini ya eh, perasaan keridoan atau adanya keridoan antar manusia sebelum kedatangan Al-Quran. Jadi ridho dimaknai sebagai tadi itu apa kerelaan relasi antar manusia sama-sama ridho. Misalnya dalam jual beli atau dalam hubungan apa ya, itu ridho. Nah, ketika kemudian Al-Quran datang, maka ridho itu kemudian masuk unsur agama di situ. Karena ternyata ridho itu bukan hanya ridho kepada manusia, tapi juga ridho kepada Allah, termasuk takdir Allah. Termasuk misalnya ketika orang-orang jahiliyah dulu pada masa Nabi dipaksa tidak boleh nikah maksimal 4 saja bolehnya. Atau dipaksa berzakat, dipaksa berperang, ya ridho. Nah, ternyata pada masa sekarang nih, kata makalah ini, ya ini bagus nih. Kata makalah ini, ternyata ini sudah lagi bergeser menjadi makna yang tasawuf, makna yang sufi. Di mana ridho itu lebih ke spiritual gitu ya, keridoan. Jadi ketika kita bilang ridho, maka nanti dalam pikiran kita udah menjurus ke spiritual tuh. Ayat-ayatnya pasti ayat-ayat spiritual. Nah, ini sudah bagus. Ini salah satu kekuatan di makalah ini ada pada diakronik ya, makna analisis diakroniknya.
Oke, nah ini Toncong. Nah ini belum, tapi sudah mulai ya, sudah mulai. Tapi ini memang sulit ya, mana Toncong ini nggak bisa satu jurnal menurut saya. Maka teman-teman itu kalau jurnal itu bisa dipilih sebenarnya. Apakah misalnya makna dasarnya saja, apakah mau makna relasional saja, atau makna sinkronik diakronik, atau Toncongnya. Kalau misalnya Toncongnya berarti yang depannya nggak usah dibahas di jurnal nggak masalah, ya. Nggak masalah. Kecuali kalau tesis ya mungkin bisa harus lebih apa step-stepnya harus terlihat. Kalau jurnal itu tidak harus terlihat. Nah, Manafel Toncong itu tadi yang saya sebutkan. Jadi nanti Al-Quran itu akan mempunyai satu makna yang berbeda dengan makna lainnya atau makna orang lain. Misalnya tadi riba, dia punya makna khusus itu, punya Toncong punya word view khusus. Sehingga nanti ketika kita bilang adalahnya versi Al-Quran, itu pasti akan berbeda dengan adalahnya versi yang lain. Hak-haknya Al-Quran itu pasti akan berbeda dengan hak yang lain. Termasuk kalau teman-teman mau membahas itu lebih luas ya. Misalnya teman-teman punya tesis itu judulnya adalah fatherless misalnya, fatherless. Nah, fatherless itu kehilangan apa ya peran bapak gitu. Bahasa itu istilah ya konsep ya. Nah, fatherless itu seperti apa sih? Ada waktu itu pernah fatherless dia bilang ini fatherless Bu dia mencari dalam Al-Quran saya bilang nggak ada fatherless dalam Al-Quran nggak ada kemudian akhirnya bergeser bukan fatherless tapi konsep bapak ya bapak di dalam Al-Quran dengan bapak tempat yang lain itu pasti berbeda karena di dalam Al-Quran itu nggak ada yang namanya fatherless nggak boleh orang itu fatherless itu nggak ada karena ada wali kemudian ada pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itu namanya Weltanschauung ya, what view. Jadi nanti kalau teman-teman mencari semantik kata, kemudian belum sampai nih pada sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi masih masih apa namanya ya, masih sama gitu dengan yang lain. Berarti what view-nya belum dapat, Weltanschauungnya belum dapat. Jadi baru dikatakan dapat Weltanschauungnya kalau teman-teman sudah menemukan perbedaan istilah tersebut, konsep tersebut dengan yang lainnya. Kira-kira kayak gitu. Izin ini suara saya masuk nggak ya? Masuk, Masuk, Bu. Oh, Masuk. Masuk, soalnya Bu. ini nggak ada hijau-hijaunya. Oke, ini sedikit ya saya minta waktu. Kita lihat. Kalian ini menghargai ini karena sudah bagus ya. Kesian kalau nggak di. Oke, oke. Untuk judulnya, sebenarnya ini sudah boleh seperti ini ya, bisa ya. Cuma memang kalau kita mau kontekstual, berarti kan harus ada relevansinya. Relevansinya apa? Jadi ridho ini direlevansikan dengan apa? Misalnya analisis analisis makna ridho, analisis semantik Al-Quran. Makna ridho dalam semantik Al-Quran misalnya. Nah, nanti dan relevansinya untuk apa? Jadi ada kebutuhan. Misalnya tadi untuk eh, apa ya? Kayaknya di bawah tadi nanti ada ya, di bawah saya sudah tulis. Jadi misalnya relevansinya untuk apa? Untuk apa? Keikhlasan kah atau untuk apa? Ya, ridho. Jadi ridho itu kan dia ikhlas ya. Ikhlas itu seperti apa? Ridho itu seperti apa? Kalau dalam konsep manusia seperti apa? Misalnya untuk apa? Hubungan suami istri misalnya dan relevansinya terhadap relasi suami istri misalnya begitu. Kalau sekarang kan relasi suami istri itu semakin lama orang itu semakin apa tuh transaksional ya. Jadi misalnya si suami dia kepingin istrinya itu ikut bekerja juga supaya membantu perekonomian keluarga. Jadi katanya menurut penelitian sekarang itu laki-laki lebih suka kalau istrinya itu bekerja. Sementara perempuan juga standarnya standar TikTok ya. Jadi laki-laki itu harus yang ngebayarin, harus yang ini gitu. Itu kan transaksional berarti. Dan ridho dalam Islam itu seperti apa dalam hubungan suami istri? Misalnya begitu ya. Jadi kalau kontekstual itu ada ada tambahan judulnya. Untuk apa? Sehingga nanti ketika kita tujuan dengan kontribusi itu jelas. Saya yakin ini di artikel ini tujuannya juga bingung ya. Ini tujuannya apa ya? Atau kontribusinya juga bingung ya. Pasti apa? Paling kontribusinya untuk tafsir gitu ya. Boleh juga sih tapi. Itu saran ya, saran. Nggak dipakai nggak apa-apa. Oke, atau nanti ketika ingin menulis yang lebih luas lagi. Nah, ini untuk pendahuluan, nanti diisinya bagusnya seperti ini. Jadi ada fakta sosial, kemudian literatur, novelty, tujuan, kontribusinya seperti apa. Walaupun ini sudah bagus juga. Ini makna dasar dan makna relasional ya. Jadi ini maunya semuanya atau hanya dasar dan relasional. Oke, untuk metode, nanti metode isinya ini ya. Desain penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Nanti dijadikan satu, jadi jangan dua satu dua dua. Tapi saya nggak tahu ya ini
Untuk jurnalnya mungkin apa gimana? Biasanya metode itu dia jadi satu satu nggak dipisah-pisah jenis penelitiannya sumber data. Tapi kalau template jurnalnya seperti itu ya silakan. Apa-apa. Nah, kemudian ini tidak perlu terlalu banyak ya, Bu. Untuk biografi tidak terlalu banyak. Cukup satu paragraf. Satu paragraf itu maksimal 200 kata ya. Jadi paragraf itu jangan terlalu banyak, maksimal 200 kata. Dan biasanya itu ada nanti mungkin saya kirim ya jumlah maksimal halaman itu berapa? Kata apa? Jumlah maksimal paragraf itu berapa? Nanti saya lihat dulu catatan saya. Oke, nanti ini bagusnya satu paragraf, nggak lebih dari 200 kata. Untuk biografinya ya, jadi tidak terlalu banyak. Kemudian semantik Toshiko itu apa? Itu satu paragraf. Setelah itu bisa langsung bergeser ke ininya penjelasannya ya, makna dasar, makna relasional. Nah, ini maksud saya ini yang tadi ya, kayak Yardo, Ribo, mungkin kalau dipakai yang bahasa Indonesia yang translate ya itu lebih. Jadi dia nggak terlalu banyak bahasa Arabnya. Nah, ini juga ininya bagannya mungkin bisa diringkas. Oke, tapi ini bagus ya, sudah bagus. Tadi ada yang kelewat ya Bu ya, nanti disempurnakan ya. Ini Korea Shihab terus kata saya. Korea Shihab mulu, tapi nggak apa-apa. Tapi bagusnya ada atau ke Komus. Nah, yang kuning-kuning ini saya highlight aja karena ini sudah bagus ini. Ini sudah ada eh, apa makna ridhonya. Nanti teman-teman bisa baca. Kayak ini bagus. Analisis medan semantiknya belum ada, nanti ditambahin tolong. Kalau mau lengkap ya, kalau mau tidak lengkap, misalnya kalau mau tidak lengkap berarti tidak lengkap semua. Jadi misalnya apa mana dasarnya aja, apa relasionalnya aja gitu. Kalau mau lengkap berarti lengkap semua. Oke, ini yang dimaksud adalah sinkroniknya belum ada ya, baru diakronik. Kalau sinkronik itu adalah dipetakan seluruh jaringan ridho dalam sistem Quran tanpa melihat sejarahnya. Baru setelah itu sejarahnya, prakuranik dan lain sebagainya. Diakroniknya sudah bagus ini. Diakroniknya ini sangat bagus. Sinkroniknya yang masih kurang. Oke. Nah, ini sudah dapat ini. Atau difokuskan ke sinkronik diakronik juga bisa, tapi nanti mungkin ada relevansinya. Nah, ini file toncongnya masih bisa dipertajam lagi. Bukan nggak bagus ya, bisa dipertajam. Jadi apa nih worldview yang mau dibangun itu apa? Jadi menjadikan ridho itu sebagai apa? Apakah sebagai makna spiritual? Kemudian apakah ridho itu adalah indikator keselamatan? Misalnya tadi judulnya diganti misalnya relevansinya untuk regulasi emosional spiritual misalnya. Jadi dengan adanya ridho itu orang-orang zaman sekarang yang mereka itu kesulitan untuk meregulasi emosinya itu dibantu ya, dibantu. Jadi dia punya sistem regulasi emosional yang spiritual. Nah, itu bagus. Itu nanti untuk tesis sangat bagus judulnya. Jadi bagaimana ridho itu bisa menjadi sebuah konsep yang membantu orang-orang masa sekarang itu untuk meregulasi emosinya secara spiritual. Itu bagus banget. Jadi kalau ada orang yang rada-rada stres gitu ya, nanti ini teman-teman yang menulis ini bisa dipanggil gitu untuk konsep ridho. Tapi dia harus jelas memang. Mungkin tidak cukup hanya semantik saja ya. Mungkin dia harus diperdalam lagi misalnya dengan ayat-ayat Quran yang lebih banyak di tafsir-tafsir tasawuf ya. Oke, ini karena semantik, dia pakainya yang tafsir lugawi ya. Itu seperti Pak Quraisy sudah benar. Coraknya yang lugawi. Pak Quraisy itu coraknya lugawi. Oke, ini bagus sudah ya tinggal sedikit lagi disempurnakan sudah sempurna. Ini untuk pertemuan pertama oke ya. Jadi nanti teman-teman yang selanjutnya itu standarnya harus ya paling tidak sama lah ya, jangan sampai menurun. Karena kita sudah mulai dengan standar yang baik sekali. Baik, ada pertanyaan? 2 menit aja. Atau saya kembalikan, mungkin ada pertanyaan untuk pemateri juga boleh. Saya kembalikan ya ke pemateri ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu izin bertanya.
Apakah hasil revisian yang dari Ibu itu boleh dikirimkan ke kami? Oh iya Bu, ya nanti saya kirim ke Kosma ya. Biasanya saya selalu kirim, saya kirim ke Kosma, tapi nanti dikirimnya ke grup ya, supaya nanti yang lain bisa mempelajari. Kan ada catatan-catatan tuh, supaya tidak ada kesalahan yang sama. Udah itu aja. Iya Ibu, terima kasih Ya. Ibu. Ya. Atau sudahlah Bu, ya ini saya belum ngapa-ngapain ini masak. Ya, saya kembalikan ya. Nanti teman-teman bisa, mudah-mudahan sih besok kalau Pak Yai terlambat tuh tolong diingetin Pak Yai udah masuk jam selanjutnya gitu. Saya ini kayak dikejar-kejar apa ini ngajar. Ya, silakan saya kembalikan untuk ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima Baik, kasih terima kasih kepada Ibu kepada Adi Ibu Farida Adi atas atas pemaparannya pemaparannya tentang tentang mantik tausiah. mantik tausiah. Baik, karena Baik, karena keterbatasan waktu, sesi diskusi sesi kita diskusi kita akhiri sampai di akhiri sini. sampai di sini. Kami Kami mengucapkan terima mengucapkan kasih kepada kepada teman-teman, teman-teman, Ibu dan teman-teman atas atas kontribusi ilmuannya yang sangat berharga. Kemudian semoga kemudian semoga sore hari ini menambah mizanah pemahaman kita terhadap makna ridho dalam perspektif semantik Al-Quran. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih ya wabarakatuh. semuanya ya. Selamat Terima kasih banyak, berbuka Bu. puasa. Ya. Sehat-sehat Ibu.